Hai guys, balik lagi di Rice Corner, riset, survei, dan education, podcast dari ABJI. Saat ini masih sama saya Adi Lesmana. Di sebelah saya ada sahabat saya yang ganteng. Tuh, luar biasa karisma. Biasa. Bapak Syarif Wintarjo, selamat siang. Selamat siang. Ya, pemirsa, saat ini tuh kita podcast di area I2XS. Jadi kalau ada noise sedikit, ya harap dimaklum karena di depan kita ini adalah booth tenants, fiber optics, perangkat networking dan lain sebagainya. Oke, kembali dengan Pak Syarif. Oh ya, bagaimana kabarnya Pak Syarif? Baik Mas. Bagaimana tipsnya kok bisa ganteng sampai hari ini? Oh itu. Oke, Pak Syarif ini rekan saya di ABJI, salah satu pengurus ABJI di bidang IIX. Sedangkan saya di bidang survei, sertifikasi dan pelatihan. Nah, kurang lebih saya 3 tahun nih bersama Pak Syarif. Ya, tapi ternyata setelah saya baca, Pak Syarif ini pengalamannya luar biasa. Coba diceritakan Pak Syarif ini di industri internet sudah berapa lama dan dari mana? Coba Pak Syarif, coba ceritakan. Ya sebetulnya saya di industri ini tuh ya sejak awal internet lah ya 2000 lah ya, tahun 2000-an lah. Jadi awalnya kalau saya sendiri tadinya ya network engineer sebetulnya. Awalnya sih software engineer, coding. Ya coding. Cuman saya ingat waktu itu kalau coding itu kok kayaknya nggak pernah selesai gitu. Kelar. Agak aneh. Sudah kelar revisi Tambah ini ya. apa itu? Nah akhirnya saya coba untuk masuk ke dunia network nih. Network. Saya masih ingat waktu itu tuh kita pakai frame relay. Pertama kali kita setting perangkat itu frame relay. Apa namanya? ATM network ya namanya. Frame relay. ATM ada sendiri, tapi kita waktu itu setting frame relay. Jadi point to multi point. Ada waktu itu bank yang sudah bubar yang dulu menjadi. Kecepatannya berapa Pak Syarif frame relay? Waduh, itu kecepatannya itu BPS atau KBPS? KBPS. Ya 512 ya 128. Oh ya. Dial up ya. Enggak, kalau dari frame relay itu langsung pakai kabel. Oh berarti Oke. Pakai kabel tembaga ya. Ya, jadi dia mirip Iwan sebetulnya. Oh, I see. Ya, Iwan ISDN. I see. Itu beberapa tahun yang lalu. Nah, itulah saya pertama kali belajar masalah network lah. Network engineer. I see, luar biasa. Di tahun berapa itu Pak tadi? Ya 2000 lah ya. Tahun 2000. Oke, luar biasa. Teman-teman Gen Z mungkin baru lahir. Wah, baru lahir. Bapak ini sudah ngurut kabel. Luar biasa. Oke, terus dari sana pengalamannya bagaimana bisa terlibat aktif di industri internet sampai di hari ini tuh gimana? Ya ternyata memang saya sendiri juga passion ya, punya ketertarikan di dunia network ya. Dan waktu itu juga kita berpikir bahwa ya ini masa depan sih. Masa depan. Jadi yang namanya komunikasi kan kita sama-sama tahu dulu komunikasi merupakan hal yang mahal ya. Komunikasi antar manusia tuh mahal. Tapi itu manusia tuh pada dasarnya karena dia makhluk sosial. Dia itu akan mencoba selalu berkomunikasi dengan sesama manusia lain. Iya, betul. Bahkan ada riset yang mengatakan kalau kita nggak berkomunikasi itu kita bisa gila, Mas. Oh, luar biasa. Iya, jadi ada ya. Ada risetnya. Jadi kita pikir ya memang komunikasi ini memang salah satu kebutuhan manusia. Ya. Betul. Nah, berarti Pak Syarif ini sudah melewati evolusi teknologi. Nah, ya dari ATM, kemudian dial up ke pabriknya ya, wireless networking, Oke. Nah, saya ngalamin WiFi yang harganya $1.000, satu sebiji. Jadi kalau sepasang tuh $2.000. Wow, sekarang udah WiFi itu 30 jutaan ya. Itu WiFi B ya. Iya. Itu kan WiFi-nya AB ya. A5 giga B 2,4. Iya, enggak dong. Dua-duanya 2,4, tapi kecepatannya cuma enggak. Setahu saya kalau A itu operate di 5 giga. Oh ya. Jadi pokoknya kecepatannya cuma 11 lah. 11 Mbps. Betul. Ya, challenging sekali ya. Saat itu dengan sekarang sudah teknologi berkembang pesat, ada satellite yang
beroperasi di Leo gitu loh. Ada juga telekomunikasi seluler, ada 5G. Ada 5G ya. Belum nanti dikembangkan lagi wireless networking itu dengan namanya Wi-Fi 6. Ya. Oh, Wi-Fi 7 malah ya. Wi-Fi 7 ya. sudah keluar. Luar biasa. Jadi sekarang ini memang perkembangan teknologi itu sangat cepat. Jadi kita mau nggak mau harus mengikutinya. Ya. Nah, mengenai peran Bapak di ABGI, ya sama nih, kita sama-sama di ABGI. Pak Syarif bisa jelaskan. Mas aja deh, kayaknya kalau Bapak kan bahaya ya. Iya, bapakmu bahaya. Jadi Mas Syarif, iya. Mas Syarif bisa jelaskan apa saja sih tanggung jawab Mas Syarif di ABGI ini, dan sejauh mana selama 3 tahun ya mungkin menjadi salah satu ketua bidang. Bisa diceritakan Mas Syarif? Jadi tugas saya tuh sebagai judulnya adalah Kabid Koordinator Indonesia Internet Exchange dan Data Center ABGI. Iya, data center. Iya, data center. Nah, jadi tugasnya kita ya intinya adalah gimana caranya supaya IX itu selalu available ya di IX-nya sendiri. Kemudian di data centernya ya gimana supaya data center tersebut tetap dingin, tetap ada listriknya dan tetap ada space-nya. Intinya seminggu. Intinya itu cuma itu ternyata. Intinya itu. Ya kan? Oke. Itu untuk mempertahankan situasi yang sekarang. Tapi selain itu pengembangannya juga kita pikirkan. Pengembangan itu adalah dari kapasitas yang existing menjadi kapasitas yang baru. Karena kecenderungan kan nambah. Baik lokasinya nambah, space-nya nambah, kapasitasnya juga nambah. I see. Oke. Kalau kita ngomongin data center ya space ya paling. Ya, space. Yang kita bahas adalah space, meletakkan router, menyediakan space untuk kolokasi router, server segala macam. Nah, sifatnya kalau data center itu dari tahun ke tahun sama kok. Iya. Yang berkembang itu sebenarnya dari exchange ya Pak. Iya. Nah, kalau dari Pak Syarif sendiri melihat pertumbuhan exchange saat ini seperti apa Pak? Dari mungkin Bapak pertama kali gabung sebagai pengurus sampai hari ini, bisa diceritakan sebesar apa perkembangan exchange atau internet di Indonesia ini? Ya, jadi gini Mas, faktor-faktor yang menyebabkan exchange itu semakin besar saat ini adalah ada yang pertama adalah traffic ya. Jadi waktu kita pertama kali masuk dulu tahun 2021 itu kan 1,3 1,4 tera ya. Nah, sekarang itu udah 12,8 tera lah sekitar. Wow, ya, meningkatnya sangat signifikan. Kemudian dari portnya sendiri, portnya sendiri sekarang sudah sampai kepada hampir mungkin 500-an port. 500 port. Nah, tentunya perkembangan ini juga faktor yang membuat berkembang itu adalah konten. Jadi yang menarik gini, ABGI itu adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. Jadi tugasnya anggota ABGI itu kan mendeliver konten ke user ya. Betul. Itu selalu saya sampaikan sih. Iya, betul. Nah, kita tuh sangat mencintai dua sisi ini, Mas. Usernya kita cintai, yang punya konten juga kita cintai. Oke. Karena dua-duanya ini yang membuat anggota ABGI ini menjadi ada bisnis di situ. Betul. Ada konten nggak ada user, ya siapa yang mau akses. Iya kan? Ada user nggak ada konten, pasti mau diakses. Betul. Kita sama-sama tahu dulu beberapa tahun yang lalu ada konten-konten yang sudah duluan masuk, tapi mungkin terlalu mature ya. Terlalu mature dalam artian mungkin harga bandwidth-nya itu masih belum affordable untuk sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi malah nggak laku konten itu. Ya sama-sama tahu ya, mungkin nggak usah sebut merek ya. Betul. Nah itu, jadi banyak konten-konten juga yang waktu itu nggak laku. Nah, saya bisa bilang misalnya kayak begini, Netflix sendiri juga sudah ada dari lama kan. Iya, betul. Tapi kita baru bisa menikmati dengan harga yang affordable kan baru-barusan aja. Betul. Karena harga bandwidth juga menurun. Kemudian mengaksesnya juga semakin banyak. Sehingga untuk konten-konten video streaming seperti Netflix, Disney Hotstar, Prime ya, Prime Video, itu bisa dapat beroperasi di Indonesia dengan operasional yang cukup affordable buat mereka dan buat usernya juga. Betul. Luar biasa. Pak Syarif, dengan bertumbuh kembangnya IIX di Indonesia ini, apakah bisa disebut IIX ini menjadi salah satu exchange terbesar di Indonesia atau belum? Kalau dilihat dari traffic yang Pak Syarif atau Mas Syarif ceritakan tadi.
Ya itu nggak usah disebut ya, memang saat ini itu menjadi yang terbesar di Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu, kita tepuk tangan dulu pemirsa ya. Jadi berarti dengan pertumbuhan yang signifikan ini kita juga berharap industri teman-teman ini tumbuh. Ya. Nah, selain dari mengandalkan IIX, kira-kira challenge apa yang dihadapi ABGI di bidang IIX dan data center? Ya, kalau kita lihat adalah sebetulnya begini, ini dari anggota ABGI ya. Ya. Saya coba berkaca dari anggota ABGI. Jadi anggota ABGI ini kan di Indonesia khususnya adalah kita memiliki tantangan untuk penetrasi ke daerah-daerah yang Iya, betul. mungkin kurang komersial lah ya. Nah, itulah tantangan dari anggota ABGI saat ini. Kita sama-sama tahu ya Mas ya, anggota ABGI itu mostly menggunakan kabel terestrial tuh deliver ya. Tapi saya mau pesan adalah seperti ini Mas Adi. Saya tuh ada sedikit pemikiran ya. Jadi kalau kita lihat kan teknologi komunikasi data ini kan ada wireless, ada wireline. Ya. Yang wireless oke lah kita serahkan ke operator-operator 5G dan sebagainya, ada Wi-Fi dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah teknologi wireless ini berkembang terus. Ya kan ada Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 bahkan saat kita itu baru kemarin beli router Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 itu udah keluar. Udah keluar ya. Udah keluar. Nah, tapi yang menarik dunia kabel ini, kabel itu sekarang itu stuck di fiber optic. Belum ada teknologi terbaru. Belum ada teknologi terbaru yang lebih canggih dari fiber optic. Dan yang menarik dari fiber optic adalah dia tuh bisa bertahan sebetulnya. Apabila bahannya itu bagus, itu sampai puluhan tahun. Bisa sampai mungkin 20 tahun. Ya. Asal deployment-nya oke ya. Deployment-nya oke, kemudian kabelnya terbuat dari bahan yang proper. Karena kabel optik itu yang penting adalah jaketnya. Kita bisa bayangkan apabila memang Indonesia niat untuk penetrasi FTTH, ya sudah di FTTH kan aja. Karena itu capeknya itu bisa bertahan sampai puluhan tahun. Nah beda dengan copper wire kayak dulu, tembaga. Nah ini yang menarik ini kenapa kok misal ide kita dia bisa nggak kita berkolaborasi dengan pemerintah misal dengan pemerintah punya konsep kerjasama KPBU misal. Nah kerjasama pemerintah dan bahan usaha. Bisa nggak misal pemerintah itu misal ya membiayai sebagian besar dari anggota ABGI untuk mendeploy di satu daerah dengan pemerintah membayar pembayaran minimumnya supaya ISP ini bisa beroperasi di daerah-daerah yang komersial itu bisa dibilang pemerintah memberi insentif atau bagaimana? Pemerintah membiayai biaya minimum untuk anggota untuk anggota ABGI tersebut beroperasi di wilayah yang ditunjuk oleh pemerintah. Tapi harus dengan FTTH. Itu menurut saya investasi yang dilakukan itu bisa bertahan sampai 10 atau 20 tahun tanpa mengganti perangkat. Tapi kalau pemerintah yang istilahnya harus menjamin minimal cost-nya mereka atau membayar minimal cost-nya, bukankah itu malah menimbulkan merasa malas dari operator? Wah nggak usah ngapa-ngapain deh kan udah dibayar, kan udah dikasih duit sama pemerintah, nggak usah jualan deh. Istilahnya kan apakah bukannya itu istilahnya pisau bermata dua itu, istilahnya kayak malah menciptakan operator itu tidak terchallenge untuk bagaimana mencari customer gitu loh, kalau nggak ngapa-ngapain aja dibayar. Kan gini, komunikasi data itu adalah hak setiap warga negara ya. Jadi sebenarnya kewajiban pemerintah untuk mendeliver itu ke daerah atau ke saudara-saudara kita yang katakanlah daerah 3T. Kita sepakat daerah 3T kan memang tidak komersial. Jadi siapapun yang deploy di situ, kalau memang kita serahkan ke mekanisme pasar, kan tetap aja nggak untung. Tapi maksudnya pemerintah bisa membayar minimum biaya operasional aja. Sementara untuk berlangganannya, ya nanti masyarakat tetap berlangganan. Dengan mereka bisa menikmati layanan fiber optik, layanan broadband di daerah dia, gitu loh. Nah, tidak selamanya sih kita berharap pemerintah tersebut bayarin lah biaya minimum tadi. Tapi kan intinya adalah pada saat dia sudah dibangun, ekonomi sudah terbentuk, ya dia bisa jalan sendiri. Jadi menumbuhkan demand-nya sendiri. Betul. Ini juga pernah terjadi di mungkin di Bakti Pita Lebar itu ada program itu ya, mungkin internet desa sebagainya. Mereka juga memang nggak semua warga ya mendapat, hanya beberapa selektif didata oleh pemerintah lalu
menggandeng operator untuk memberikan internet ke mereka dan pemerintah membayar internetnya dalam periode tertentu. Harapannya itu memancing mereka tergantung dengan internet, lalu selanjutnya bayar sendiri ke operatornya. Iya, tapi kan di situ nggak ada pembangunan infrastruktur, Mas. Kalau yang Bakti lakukan ini biasanya dia kan menggunakan AI. Iya, betul. Nah, jadi yang daerah yang dikasih satelit itu nggak membangun jaringan. Dia nggak bangun jaringan. Iya, nah ini makanya ini ide aja ya, Mas. Iya. Kita sharing ide. Ya mudah-mudahan nanti saya kominfo. Iya. Nah, gimana kalau pemerintah itu yang membangun Gibran. pembangunan daerah itu? Saya tetangga, saya orang Solo, Mas. Iya. Coba, Mudah-mudahan nanti saya bisa Mas Gibran. serukan ke Mas Gibran Iya. untuk bisa mendengar kebutuhan industri ini. Iya, kayak Mas, intinya gini, Mas. Kita tuh pengen sebetulnya industri ini, teman-teman anggota ini digandeng lah. Ya. Digandeng. Kan anggota ABSI sekarang 1.100. Yang terutama kan yang berada tidak di Pulau Jawa ya. Di luar Pulau Jawa kan banyak. Banyak banget. Nah, ini yang harus seyogyanya lah ya. Seyogyanya itu mereka diberi suatu istilahnya insentif atau dukungan ya, dukungan dari pemerintah. Cuman bentuknya mau gimana gitu. Iya. Ya kan kita pengen dibangun kan. Iya. Nah, betul. sekali lagi FTTH ini atau jaringan optik ini itu ke depan udah akan FTTH terus, Mas. Makanya nggak ada teknologi lain. Jadi dijamin tidak mubazir. Oke, menarik. Tidak mubazir. Oke, kita kembali ke IIEK, Pak Syarif atau Mas Syarif. Jadi IIEK ini selain di Jakarta ada di mana aja? Nah, kita ada di 14 lokasi yang lain. 14 lokasi. Ya, 14 lokasi yang lain. Biasanya IIEK ini berdampingan dengan pengurus wilayah nih, Mas. Iya. Ya, di mana ada pengurus wilayah di situ, maka ada IIEK-nya. Pengurus wilayahnya ada 15, Mas Syarif. Oh ya, 15 ya. Oh ya, Jakarta. Iya, yang urusnya ada 15. 15. Ya, tapi IIEK-nya 14 karena kan yang Jakarta ikut ya. ke pusat. Ya, oke. Lanjut, silakan Mas Syarif. Nah, biasanya itu berdampingan karena apa? Begitu ada kantornya ABSI di situ, ada pengurus wilayah. Nah, di situ teman-teman wilayah itu punya tim untuk membantu kami mengelola Indonesia Internet Exchange di 14 lokasi itu. Nah, sekarang ini Mas Syarif, kalau dilihat kebutuhan akan internet itu masih Jakarta sentris. Meskipun kita pasang IIEK di wilayah, demand atau minat teman-teman untuk join ke IIEK ini masih minim. Ya. Nah, tantangan ini bagaimana menurut Mas Syarif? Ya, Melihat tantangan seperti itu. kalau menurut saya ginilah, IIEK itu adalah salah satu IIEK yang cukup unik karena kita berbasis komunitas. Ya. Jadi jangan samakan dengan IIEK komersial. Ya. Di situ dia bikin terus orang diiming-imingi harus hadir di situ. Oke. Salah. Itu menurut saya konsepnya nggak tepat. Ya. IIEK itu terbentuk dari yang namanya orang ngumpul dulu. Ya. Maka IIEK yang bisa berjalan sekarang di wilayah jalan adalah mereka tuh ngumpul dulu. Mereka membuat suatu komitmen tidak tertulis bahwa mereka akan meramaikan IIEK. Kemudian mensupport dengan suite 1 UPS yang mungkin ala kadarnya dengan root server 1. Disitulah IIEK itu bisa berfungsi. Karena sejarahnya IIEK itu selalu begitu. Jadi bukan ditentukan tempatnya dulu baru orang ngumpul, enggak. Tapi orang ngumpul dulu, sepakat dulu nih para anggota-anggota anggota-anggota yang di wilayah. Oke, sepakat ya kita ngumpul ya, oke. Baru IIEK itu terbentuk, baru nanti akan disupport oleh pusat. Kalau boleh saya bilang Mas Syarif, dengan bertemunya teman-teman komunitas di satu IIEK di wilayah sebenarnya traffic antar teman, karena itu yang ketemu kan teman-teman nih. Iya, betul. Yang ketemu antar teman tuh di bawah 1%, Mas Syarif. Sedangkan untuk teman-teman ini terhubung ke sana, pasti juga butuh effort menarik kabel dan lain sebagainya supaya bisa ketemu di lokasi yang sama. Apalagi jaraknya yang nggak di satu kota yang sama, mungkin di kota yang berbeda dan lain sebagainya. Nah ini kan challenge Mas Syarif. Nah ini mereka akan berpikir, saya dengan effort dari kabel segala macam, benefitnya hanya kurang dari 1% traffic saya gitu loh. Nah ini bagaimana menjawab tantangan hal ini Mas Syarif? Nah ini kan berarti kan nanti jatuhnya kayak ayam sama telur nih. Ya kan kita sama-sama tahu tugasnya teman-teman
penyelenggara adalah menghubungkan antara user dan konten, setuju ya? Betul. Nah di IEK itu selalu connect ke Jakarta Mas pada intinya. Nah itu menjadi sweetener awal. Jadi gula-gula awal. Tapi kita sama-sama tahu kalau kebanyakan gula jadinya apa? Diabetes. Nah, betul. Dengan adanya traffic yang sudah terbentuk dengan connect ke Jakarta, berharap konten itu bisa melihat. Oh ya memang ada demand-nya di situ. Ya sudah saya masuk deh. Nanti konten itu akan melihat siapa dari rekanan atau mitra-mitra PUBG ini yang memiliki data center yang mungkin proper lah ya. Ada sertifikat tier-nya. Biasanya kalau konten kan lihat itu. Kemudian listriknya stabil, AC-nya stabil, ada tim operasionalnya. Baru dia akan datang ke situ. Tapi kalau kita tidak pernah membangun yang ya memang tidak ideal connect ke Jakarta itu. Semua diambil dari Jakarta. Tapi untuk memulai itu sudah cukup bagus menurut Kan kita tadi juga memberikan penghargaan kepada teman-teman operator yang mensupport wilayah secara itu memang diperlukan hanya sebagai sweetener aja ya untuk pertama kali untuk awalan supaya IEK itu rame tapi kalau IEK itu nggak pernah rame maka konten nggak akan pernah masuk karena konten selalu nanya emang di situ ada siapa aja Pak Oke. Ini jadi kayak ayam sama menarik sekali ya teman-teman. Jadi kita ngobrol agak lebih teknis ya. Nah ini menarik karena harapan saya yang nonton ini nggak hanya dari masyarakat umum, nggak hanya juga dari pemerintah, tapi harapan saya juga rekan-rekan operator yang mungkin kok ada concern terkait ini juga bisa melihat podcast kita. Nah, gini Mas Syarif, banyak pertanyaan dari teman-teman itu gini, apakah konten yang di Jakarta, contoh mungkin salah satu konten media sosial saya sebut begitu, ya kan? Ini apakah bisa dinikmati di wilayah? Pertanyaannya banyak seperti itu karena teman-teman ini banyak yang connect ke wilayah, ternyata merasa nggak ada trafficnya. Tidak kalau saya connect ke IEK di Jakarta bisa ketemu bilateral ini, bilateral itu, mungkin bisa dapat traffic dari exchange. Nah, ini mungkin perlu dijelaskan, teman-teman itu perlu diedukasi, gitu loh. Apa bedanya dan supaya teman-teman ini nggak miskonsep gitu loh. Karena kalau miskonsep ada juga yang mungkin wilayah tertentu tidak ada IEK-nya, mereka akan minta pasang IEK. Setelah dipasang IEK ternyata tidak sesuai harapan mereka. Nah, ini mungkin bisa dijawab Mas Syarif. Ya. Jadi kita bicara konsep yang ideal dulu ya Mas ya. Konsep yang ideal itu adalah IEK itu adalah tidak terkonek ke lain di luar area. Jadi dia itu memang hanya di situ aja, lokal. Ya, jadi dia tidak terkoneksi antar wilayah. Karena kalau sudah antar wilayah, antar provinsi, jatuhnya remote peering nanti. Ya, namanya remote peering. Bahkan dari Indonesia sampai Singapura itu namanya remote peering. Nah, kita pengen sebetulnya IEK itu ya di satu wilayah. Kendalanya yang saat ini adalah tadi seperti konten media sosial yang dimaksud itu apabila di advertise ke wilayah itu langsung linknya itu akan habis nanti. Makanya itu ya gitu. Tapi memang teman-teman ini makanya itu dibutuhkan menurut saya sebuah kebijakan yang kita ambil tengah-tengahnya aja. Tengah-tengahnya adalah link ini kita sediakan ya kemudian kita bisa bertumbuh kembang dari yang existing ya kan. Mungkin kalau kita lihat kan kontributor link itu kan ada yang ngasih misal dari tadinya 200, 500, 1 giga, dia jadi 2 kali 1 giga, 3 kali 1 giga, bahkan ada langsung ya, jadi gradual ya. Ada yang 10 giga. Mungkin nanti suatu saat angka tertentu memang baru sudah worth it supaya itu dikonekkan dan konten Jakarta itu diambil karena memang ada kapasitas yang ada. Karena kalau enggak berapapun link yang disediakan oleh kontributor pasti habis. Saturated saturated. Nah, itu akan mengganggu operasional yang lain yang enggak konten jadi kena imbas jadi kena imbas. Kan? Nah, menarik sekali. Jadi ya teman-teman yang ini teknis ya disimak lagi tadi yang disampaikan Mas Syarif mengenai IEK. Jadi IEK ini bukan solusi pengganti internet IP transit, bukan ya.
Nggak bisa kita jadikan itu. Rapid transit adalah Ada, iya betul. IX Karena mindsetnya kan, wah kalau pakai IX berarti internetnya sudah gratis. Banyak sekali yang miskonsep, twisted istilahnya, miskonsep ya. Jadi teman-teman mungkin bisa disimak lagi, yang dimaksud exchange adalah bertemunya teman-teman dengan teman-teman lainnya, sesama operator, sesama provider, saling bertukar prefix atau networknya di sana. Iya. Ya, itu adalah filosofi dasar. Yes, betul Mas. Ya. Filosofi dari yang namanya aja itu exchange. Makanya namanya bukan transit Mas. Ya, exchange, bertukar network sendiri gitu loh. Jadi ada user, exchange, langsung ke server. Ya. Nah itu yang diharapkan. Ya, gitu loh. Kalau Anda mengharapkan Kalau Anda masih kemana-mana, transit namanya, mampir. Ya, menarik sekali. Oke. Nah, sekarang kita melihat secara nasional, Mas Syarif. Bagaimana Mas Syarif ini melihat masa depan internet di Indonesia ini secara industri ISP? Ini Mas Syarif pandangannya seperti apa? Industri ISP sekarang ISP sudah 1150. Iya. Seperti apakah masa depan internet di Indonesia dengan hadirnya Starlink, dengan hadirnya 5G, ini dengan rekan-rekan ISP ini, masa depan internet itu seperti apa, Mas Syarif? Ya, kalau saya melihatnya begini ya, dari banyaknya masyarakat di Indonesia yang pertama, kemudian dari bentuk negara kita yang kepulauan, kemudian dari penetrasi internet yang ada saat ini, saya masih meyakini memang ISP yang bukan di Pulau Jawa ini itu masih memiliki kesempatannya cukup luas. Iya. Karena Pulau Jawa ini pertempurannya udah luar biasa. Iya. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa itu sama semua. Enggak. Ini masih banyak ISP di luar Pulau Jawa yang masih punya banyak kesempatan mendeliver layanan dengan kearifan mereka. Ya. Nah, yang menarik adalah gini Mas, kalau disebutkan tadi, Indonesia itu masyarakatnya itu masih butuh sentuhan personal. Betul. Gitu. Jadi nggak suka ngomong sama mesin, nggak suka. Harus telepon pusat. Harus telepon pusat. Ya. Ya. Kamu orangnya networknya rusak, nggak ada yang datang. Gitu. Saya pindah ke yang datang. Iya, gitu. Nah, jadi memang kita di sini secara kultural itu masih membutuhkan yang namanya sentuhan-sentuhan sosial lah yang nah, ini adalah kesempatan buat teman-teman yang beroperasi di daerah-daerah yang tidak padat itu tadi, misalnya di Kalimantan ada Sulawesi, ada Sumatera, apalagi ada Papua gitu loh. Nah, jadi ini masih ada kesempatan yang cukup luas. Tapi memang kalau kita lihat di Jakarta ini memang sudah penuh sesak nih. Iya, betul. Jadi ini perlunya adalah diatur, diregulasi lah ya. Kalau ini kan fungsi pemerintah kan mengatur regulasi. Jadi bagaimana pemerintah itu membuka dan menutup keran. Betul. Fungsinya ada regulasi kan. Ya, kuncinya di pemerintah. Iya, gitu loh. Bukan di asosiasi. Asosiasi nggak bisa membatasi. Nggak bisa. Kalau dia datang ke kita terus sudah bawa izin dari pemerintah gimana? Ya, mau nggak mau ya. Betul. Betul. Nah, ini yang harus diatur. Jadi gimana caranya supaya ekosistem ini tetap sehat, itu tetap seimbang. Ya, tetap seimbang antara supply dan demand. Teman-teman yang melakukan ini di internet, kemudian usernya itu tetap ada. Gitu. Jadi kalau menurut pendapat saya sih, kalau di Jakarta, saya kira Jakarta ini udah penuh banget ya, Pulau Jawa ini udah penuh banget. Tapi yang di daerah lain ini masih butuh para talent internet lah ya untuk mendeliver internet. Nah, ada pemikiran saya adalah begini, mungkin suatu saat network itu supaya kita bisa berkolaborasi, itu adalah dengan menggunakan konsep open network. Open network itu sudah ada di kepala kita. Tapi implementasinya itu masih sulit. Apa yang bikin sulit, Mas Syarif? Ya kemauan dari siapanya ini? Ya, kemauan dari pihak-pihak yang sudah punya network untuk membuka networknya untuk yang lain. Untuk yang lain. Nah, ini yang kadang-kadang masih sulit dilakukan. Padahal kalau kita sudah mau open network sebenarnya benefit bersama karena yang satu bisa menjual, yang satu juga mendapatkan something gitu loh. Karena pasti disewa kan, pasti dapat disewa. Kenapa harus bangun di jalur yang sama misal? Bisa nggak kita ngobrol dulu? Misal. Nah, ini konsep-konsep ini sebetulnya sangat indah ya. Sangat indah. Cuman memang itu sulit dilakukan. Bahkan saya bisa bilang sebenarnya begini. Ini pemikiran saya aja dulu. Operator itu kan banyak beroperasional sebenarnya overlap. Kenapa nggak operator A di-assign di Pulau Jawa, operator B di Pulau di Jakarta misal. Terus operator B ini kita bicara seluler ya.
operator A di Jakarta, operator B di Bandung, operator C di Semarang. Ya sudah, kalau mau pakai networknya roaming aja. Kan sebetulnya nggak ada masalah kalau kayak betul. gitu. Secara teknologi memungkinkan. Roaming itu mahal dan sebagainya. Saya pernah dengar di salah policy ya, saya pernah dengar di negara tertentu ya, itu mereka memang istilahnya sudah nggak lagi operatormu apa gitu loh. Jadi mau apapun operatornya dimanapun kamu ya bisa connect dengan network yang ada di sana. Iya. Tapi kalau di Indonesia ini sepertinya masih sulit. Ya, memang masih sulit. Karena tidak diatur gitu loh. Iya. Kalau tidak diatur bisa dijalankan, bisa juga dianggap gitu. Larang gitu loh. Menggunakan apa namanya network orang lain. Iya. Tapi kan secara teknologi bisa, Mas. Iya. Ya, kita bayangkan aja misal network itu nggak usah dibangun berdobel-dobel satu lokasi. Tapi sebenarnya itu sangat bagus karena itu bisa estetika kota juga bagus. Kita menggelar, nggak perlu kita repot-repot menggelar. Gitu loh. Berarti tugas pemerintah ini membuat salah satu rumusan, ya kan, dirumuskan entah gimana caranya supaya pemerintah ini juga bisa menjaga harga sewa. Jangan sampai idenya ini diimplementasikan, tapi yang merasa punya network itu terus naik buat harga. Nah itu kan itu juga jangan sampai terjadi hal yang terjadi. Dan suatu saat itu internet ini kan komoditas saja. Ya, komoditas itu maksudnya gini loh, kayak minyak goreng, kayak beras lah. Ya siapa yang menimbun beras kan kena hukuman, Mas. Ya betul. Ya. Siapa yang menimbun minyak goreng dapat hukuman gitu. Betul. Nah, mungkin seperti itu. Karena kalau enggak tuh biayanya akan tetap tinggi. Padahal kita sama-sama tahu tujuan hidup kita tuh bukan buat internet ya. Internet itu adalah mendukung profesi kita sehari-hari ya. Dia sebagai membantu kita untuk berkreasi, untuk menjadi bermanfaat. Sekarang ini sudah jadi basic need loh, Pak. Oh iya, makanya jadi basic mendukung. Iya, mendukung. Bukan istilahnya bukan kebutuhan pokok. Iya, pokok istilahnya kita nggak pada internet mati loh. Intinya begini loh, kita punya ide, kita punya kreativitas. Kreativitas tersebut dideliver melalui internet. Okay. Tapi kalau kita punya internet tapi kita nggak punya ide apa buat podcast atau buat konten, ya sama aja. Ya. Jadi kreatif ya. Iya. Oke. Mas Syarif, terima kasih. Sebelum saya tutup, tolong closing statement dulu ke teman-teman. Ya, sepatah dua patah kata, mau nggak terserah. Memberi motivasi atau memberi apa yang akan disampaikan terkait internet atau atau data center atau anything. Ya, silakan Mas Syarif, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, intinya adalah kolaborasi itu harus dilakukan di era sekarang. Oke. Karena tanpa kolaborasi maka kita akan membuat ekonomi ini menjadi biaya tinggi. Dan kolaborasi juga membuat kita membuka diri untuk bekerja sama dengan orang lain, sehingga kita juga membiasakan diri untuk berbagi dengan orang lain. Itulah zaman sekarang. Konsep. Nah, tepuk tangan buat Mas Syarif yang ganteng. Saya kalau melihat Anda itu selalu nggak tahu ya. Nggak tahu kok ngomong. Nggak tahu ya. Baik, pemirsa, Rice Corner terkait podcast sama Pak Syarif terkait data center udah sampai di sini. Terima kasih waktunya Mas Syarif. Kita kalau ada waktu kita ngobrol lagi. Ya sering sih. Ya. Yang penting sehat selalu, sukses selalu dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih. Mas Syarif. Bye teman-teman, bye.